Shalom, Jemaat GKPI Resort Persiapan Cikarang Baru. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara malam doa yang kita lakukan seminggu sekali. Selamat malam bagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Marilah kita bersekutu dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai acara kebaktian sektor ini. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 6 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halit langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami, dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam PKJ nomor 264 ayat 3.
persembahan, ibadah sejati, kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Kami akan membacakan untuk kita semua. Di bawah judul penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, berkata kepadanya, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita muji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 376 ayat 3. Hanya turut kehendak-Mu.
setia dan mengabdi padamu, dan Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Shalom untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang mengantarkan kita dalam peribadahan malam doa pada malam hari ini tertulis pada Injil Matius 24 ayat 45 sampai 51 di bawah judul perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sampai sedemikian firman Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kau masih memberikan kesempatan pada kami, nafas kehidupan dan juga waktu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami bacakan bisa kami mengerti, kami pahami, dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah seperti firman-Mu yang telah kami bacakan, kami menjadi hamba yang setia kepada tuannya dan bukan menjadi hamba yang jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melaksanakan firman-Mu itu seturut dan kehendak-Mu. Dan begitu juga ya Tuhan, acara kami yang selanjutnya yang akan kami laksanakan, maupun doa-doa syafaat kami, nyanyian kami, dan juga firman nanti yang akan dibawakan oleh hamba-Mu bisa kami laksanakan dan kami jalankan dengan baik. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan doa syafaat. Kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 441 ayat 1. So
Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKP Cikarang Baru. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan masih memperkenankan kami kembali melakukan ibadah malam doa yang sudah dijadwalkan satu kali setiap minggunya. Biarlah juga Tuhan hari ini dan malam ini, malam yang begitu indah buat kami jemaat-Mu. Semuanya itu adalah karena anugerah-Mu kepada kami masing-masing anggota jemaat. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk malam yang begitu indah ini. Masih Tuhan memberikan kesehatan kepada kami di tengah-tengah pergumulan COVID yang sekarang ini masih meningkat terus dari data yang terpapar Tuhan. Biarlah dengan Tangan-Mu yang penuh kuasa boleh selalu menaungi dan menjagai kami anggota jemaat-Mu GKP Cikarang Baru. Itulah yang menjadi tanda syukur kami karena masih semuanya ada di dalam kesehatan sampai dengan detik ini. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mau berdoa kepada anggota jemaat-Mu yang tidak dapat bersama-sama seperti biasanya berkumpul di sektor masing-masing. Tapi biarlah di tengah-tengah rumah kami masing-masing Tuhan, biarlah Engkau persatukan kami di dalam hati Tuhan dengan doa kami, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa acara ibadah malam doa ini dari awal, pertengahan hingga berakhir nanti, biarlah kuasa Tuhan selalu ada dan bersama kami. Kami juga berdoa Tuhan kepada negara kami yang saat ini juga masih di tengah-tengah pergumulan COVID yang mengakibatkan juga mempengaruhi kepada ekonomi di tengah-tengah masyarakat kami, dan juga pergumulan-pergumulan yang lain akibat dampak COVID yang sekarang ini Tuhan. Kalau kami mengandalkan diri kami sendiri, kami tidak mampu, tapi kami percaya ada Tuhan yang penuh kuasa dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu menjagai dan menuntun di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dimampukan dan mampu untuk melakukan ini semua. Biarlah juga Tuhan, negara kami dari pemerintahan tertinggi sampai ke daerah, Engkau berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka, sehingga mereka dimampukan juga untuk memberikan kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga negara kami boleh maju dan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah juga Tuhan, banyak program-program yang akan kami laksanakan di akhir tahun 2020 ini. Mampukan kami dari semua para pelayan, baik seksi maupun tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kami setiap anggota jemaat, sehingga pelayanan kami berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan boleh ada kepada hamba-Mu, dan demikian juga kami warga jemaat boleh kami mendengar untuk kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, dan sebelumnya ampunkan kami dari setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan. Kita memuji Tuhan di dalam pelengkap Kidung Jemaat 274 ayat 1 dan 2. Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia
Segala yang lain tak pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap, namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita berdoa. Segala hormat dan puji kami sampaikan kepadamu Tuhan. Kami sungguh berbahagia, sungguh bersuka cita malam ini boleh berkumpul bersama jemaat-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah malam doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati malam doa kami ini yang juga boleh disiarkan melalui live streaming. Biarlah melalui malam doa yang kami laksanakan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berkat bagi kami. Berkati jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah malam doa ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Biarlah Engkau urapi mulut, pikiran, hati hamba-Mu agar menjadi saluran berkat juga bagi yang mendengarkan. Biarlah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya kebenaran firman Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini yang boleh kita dengarkan dan diperdengarkan pada malam hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan untuk kita semuanya di bawah judul peringatan kepada orang kaya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengak. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seperti yang kita perdengarkan di khotbah hari Minggu kemarin, tanggal 15, malam ini juga menjadi malam doa yang terakhir di tahun 2020. Karena hari Minggu tanggal 22 kita akan memasuki tahun akhir gereja. Maka berbahagialah kita ibu-ibu ketika mulai dari awal program gereja kita tentang malam doa di rumah kita masing-masing yang sempat kita laksanakan. Bahkan di masa pandemi pun firman Tuhan kita usahakan untuk tetap berkumandang di tengah-tengah kita, dan segala sesuatu penderitaan baik di masa pandemi ini pun tidak menghalangi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Suatu anugerah bagi kita Bapak Ibu, ketika di pandemi pun kita boleh menjadi semangat akibat firman Tuhan. Dan memang itu adalah kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini bukan menyurutkan kita, baik itu penderitaan dan sebagainya, tidak menjadikan kita lemah untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tentu pernah kita mendengar lagu dari musisi kita namanya Iwan Fals. Saya nggak tahu marga siapa Iwan Fals ini, mungkin marga Sinagal ini, yang berjudul Bento. Lagu yang liriknya menggambarkan sosok pria. Artinya si Bento ini dengan rumah real estate, mobil banyak dan harta melimpah. Dia seorang bos eksekutif dan tokoh papan atas. Bapak Ibu mendengarkan lagu ini sebagai kritik sosial, karena tokoh kaya yaitu si Bento itu adalah bos yang jahat, tukang korup, dan meraih harta kekayaannya dengan menyingkirkan rakyat miskin. Kenapa judulnya lagu ini Bento? Mungkin kalau kita ubah, namaku Anton, kayaknya nggak semangat Bapak Ibu. Karena kejadian itu kebetulan si Anton ini belum muncul dan orang miskin dia. Makanya lagunya menjadi Bento. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, peringatan tentang kekayaan pun menjadi perhatian Rasul Yakobus. Dan yang pasti Bapak Ibu, bukan materinya itu yang disorotin Yakobus dalam pasal ini, tetapi adalah sikap atau perilaku orang-orang yang memiliki materi yang mungkin dikategorikan serba berkecukupan, bahkan kekayaannya pun melimpah, dan bagaimana dia memperlakukan kekayaannya itu yang disorotin kepada nafs kita pada malam hari ini. Makanya kalaupun judulnya ini diberikan peringatan kepada orang kaya, maaf Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang dikategorikan tanda kutip orang kaya, kita tidak bisa langsung menjadi a priori atau berprasangka buruk tentang firman ini. Banyak Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dikisahkan di dalam Alkitab pun orang-orang kaya sangat, bahkan imannya pun terhadap Tuhan tidak luntur. Contoh seperti Abraham yang memiliki begitu banyak harta dan kekayaannya, dia sangat disukai Allah. Ayub yang pada mulanya adalah orang kaya, kemudian pada saat dalam proses kehidupannya dia mengalami begitu banyak penderitaan, dan terakhir dia diberkati Tuhan melebihi dari apa yang dia punya sebelum menimpa penderitaan kepada Ayub. Dia pun menjadi sangat kaya, seperti yang saya katakan tadi, melebihi dari yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Tidak ada yang salah dengan kita memiliki harta kekayaan. Dan saya rasa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak ingin menjadi orang kaya, sukses dan berhasil dalam kehidupannya. Bahkan seingat saya, kalau tidak saya salah, tidak ada buku di toko buku yang mengajarkan dan mengajak pembacanya untuk menjadi orang miskin dan gagal. Semua orang ingin menjadi kaya. Semua orang ingin memiliki kekayaan. Bahkan beberapa orang rela melakukan apa saja demi menjadi kaya dan memiliki kekayaan. Jadi muladok kita tidak ingin menjadi kaya. Saya rasa maaf itu perlu dipertanyakan tentang kemanusiaannya. Mungkin bisa saja saya tidak kepingin jadi orang kaya, bahkan dikategorikan saya ini seorang yang munafik. Tidak ada salahnya menjadi orang kaya dan memiliki kekayaan. Seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana kita memperlakukan kekayaan kita. Bapak Ibu, tema daripada malam dua kita hari ini sekaligus juga menjadi tema hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis tanggal 15 kemarin adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang menjadi renungan kita, apakah benang merahnya antara tema kita mewujudkan kesejahteraan bersama dengan surat Yakobus yang diperdengarkan pada kita malam hari ini. Bapak Ibu, ketika saya membaca bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, saya tertegun mengapa sampai Tuhan melalui Yakobus menulis kitab ini, mengatakan kepada orang kaya untuk menangis dan meratap atas sengsara yang akan menimpa mereka, seperti yang ditulis di ayat 1. Apakah menjadi orang kaya adalah sesuatu dosa di hadapan Tuhan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tuhan juga ingin memberkati kita dan membuat kita berhasil. Tetapi yang Tuhan tidak sukai adalah ketika orang kaya tersebut lebih terfokus kepada kekayaannya daripada Tuhan itu sendiri adalah sumber pemberi kekayaan. Kita tahu Tuhan itu maha kaya dan Tuhan itu maha pengasih. Orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu, kekayaannya sudah busuk. Di ayat 2, dan bahkan emas dan perak yang dikumpulkannya pun akan menjadi berkarat. Di ayat 3, orang-orang yang seperti ini tentu lebih mengumpulkan harta di dunia daripada mengumpulkan harta di surga. Boleh kita baca di Matius 6 ayat 19 sampai dengan 20. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih lagi Yakobus mengecam orang-orang kaya yang menjadi kaya dengan menginjak-injak orang lain, menginjak hak-hak asasi manusia pada saat itu, termasuk orang-orang di bawahnya dan orang-orang miskin. Mereka menahan upah dari buruh-buruh yang bekerja pada mereka. Di ayat 4. Dan jika ditarik ke konteks saat ini, mungkin saja mereka memberikan upah yang tidak memadai atau di bawah standar kepada para pekerja mereka. Tentu orang yang dibayar dengan tidak memadai akan berkata negatif kepada orang yang mempekerjakan mereka. Tuhan berkata bahwa Tuhan pun mendengar setiap keluhan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dibayar dengan tidak pantas, dan orang-orang yang ditahan upahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yakobus juga mengecam orang-orang yang kaya dan berpoya-poya di tengah kondisi orang yang lain yang sangat memperhatikan. Tertulis dalam ayat 5. Kita patut memperhatikan hal ini, terutama kondisi bangsa kita pada saat ini.
di mana orang bisa mengadakan pesta pernikahan hingga memakan biaya hingga bermiliar-miliar, namun tidak pernah membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Ironis kan Ibu? Ingatlah akan cerita tentang orang yang kaya yang berpakaian serba ungu dan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Bagaimana pada hari penghakiman, orang kaya tersebut masuk ke dalam neraka karena ia hidup berpoya-poya, hidup di dalam kemewahannya sendiri, tidak memperhatikan orang-orang miskin di sekitarnya. Kalau ada waktu nanti Ibu boleh membaca di Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang salah dengan orang menjadi kaya. Yang salah adalah ketika hati kita terfokus dan tertuju pada itu subjek daripada kaya itu, yaitu kekayaan itu sendiri, dan bukan kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi adalah yang memberikan kekayaan itu kepada kita. Mungkin saja kita pun tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita lebih berfokus kepada tetapi hati kita lebih terfokus kepada harta kekayaan kita. Kekayaan yang kita punyai, bukan kepada Tuhan yang memberi berkat melalui kekayaan kita itu. Alkitab mengatakan bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi orang yang kaya dan berhasil, kita juga perlu menempatkan kekayaan kita itu dalam kerajaan surga, sehingga hati kita pun tetap berfokus kepada hal-hal yang surgawi dan bukan hal-hal duniawi. Makanya Bapak Ibu, dalam acara nyanyian tadi kita diingatkan, yaitu di acara nomor 9, bagaimana kita diajari tiada yang baka di dalam dunia ini. Segala yang indah pun akan lenyap, namun hanya satu yang sungguh bernilai dan tetap tinggal dan kekal selama-lamanya, yaitu kasih Tuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, jangan kita menyanyiakan waktu kita di dalam kehidupan kita hanya terfokus kepada harta kekayaan kita. Tetapi bagaimana juga kita diajari ketika kita mempunyai kekayaan, diberkati dengan macam rupa-rupa kekayaan, boleh menjadi memajukan kesejahteraan di tengah-tengah kita bersosialisasi, berkumpul di sekitar kita, bahkan di gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan, kita hidup untuk makan atau kita makan untuk hidup, mana yang kita pilih? Apakah kita hidup untuk makan? Apakah kita makan untuk hidup? Orang-orang yang lemah ataupun yang sombong tentu memilih yang disebut dengan hidupnya buat makan. Artinya dia hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi ketika kita diajari bahwa kita makan agar kita hidup, agar kita berkarya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita berkarya di dalam setiap detik kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di dalam persekutuan kita. Tentu kita setuju bahwa kita makan agar kita berkarya, hidup dan berkarya. Dan orang-orang seperti tersebutlah yang diinginkan Tuhan. Di dalam berkarya,
kita pun diingatkan untuk boleh juga, boleh bekerja sama, boleh menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita, mensejahterakan sesuai dengan tema malam doa kita, melalui pekerjaan yang boleh menghasilkan sehingga kita diberkati dengan harta dan kekayaan, boleh menjadi mensejahterakan juga orang-orang di sekitar kita. Di awal tadi saya katakan bahwa ketika peringatan ini ditujukan kepada orang-orang kaya, kita jangan a priori, karena memang orang kaya itu cenderung tertuju kepada fokus kepada kekayaannya, dan itu mengakibatkan kesombongan di dalam kehidupannya. Mularong do na miskin sombong tang diboto memang nabuah hajol morning. Ade, sudah miskin sombong lagi. Aduh, ngarepot deh hajol masoni. Jadi jangan langsung berprasangka buruk ketika ini diingatkan kepada orang kaya ataupun orang yang memiliki kekayaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang kita miliki seharusnya bisa menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui perikop ini kita diingatkan agar dalam kehidupan kita juga kita boleh dalam kehidupan kita tidak menjadi terfokus kepada hasil ataupun kekayaan yang kita kumpulkan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita diberkati dengan kekayaan itu, kita juga boleh di dalam kehidupan kita menjadi berkat, menjadi saluran berkat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan itu. Dan memang logikanya ketika seseorang diberkati dengan kekuasaan yang besar, harta yang besar, seharusnya juga diiringi dengan tanggung jawab yang besar. The great power, responsibility. Artinya orang yang mempunyai kekuasaan besar seharusnya juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai penutup di dalam firman kita, firman Tuhan malam hari ini, jadilah orang kaya di dunia dan jadi juga lah orang kaya di surga. Mari kita muliakan apa yang kita punya, harta kita. Harta itu bermacam-macam Bapak Ibu. Ketika kita dianugerahkan juga dengan talenta-talenta atau pemikiran-pemikiran yang ada pada diri kita, itu juga menjadi harta kita. Karena itu mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita, pikiran kita, dan semua segenap apa yang ada pada diri kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sesal kemudian tidak berguna. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan semua apa yang kita miliki, melalui mensejahterakan, menghormati dan menghargai setiap hidup dan kehidupan kita, setiap waktu yang telah diberikan, dan setiap di jengkal kehidupan kita, di gereja, di tempat kita bekerja, dan di tempat kita tinggal. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu di malam doa di tahun 2021, dan semoga selama tahun 2020 ini kita diberkati, kepada kita diberikan semua sukacita selama kita mengikuti malam doa, walaupun di masa pandemi. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah itu juga menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan telah diperdengarkan dan kami dengarkan malam hari ini. Kami diingatkan ketika kami mempunyai harta yang banyak, kekayaan yang berlimpah. Itu adalah karunia dan berkat Tuhan. Ketika itu ditujukan kepada kami pribadi lepas pribadi, Tuhan juga menginginkan agar itu juga boleh kami bagikan, tidak menjadikan kami sombong di dalam kehidupan kami, karena semua itu berasal daripada Tuhan. Hanya kasih-Mu yang kekal Tuhan di dalam dunia ini. Harta yang kami miliki adalah sebagai anugerah dan titipan yang harus kami berikan, harus berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadikan kami Tuhan, ketika kami mempunyai harta dan kekayaan yang berlimpah yang daripada Tuhan, boleh juga memuliakan, mensejahterakan orang-orang di sekitar kami, dan tidak menjadikan kami lupa diri dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, dan berikan kami kekuatan agar di segala kehidupan kami, di segala setiap detik kehidupan kami, kami juga boleh mengucap syukur melalui pekerjaan, harta, kekayaan yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun yang berada malam hari ini, yang boleh mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah melalui firman-Mu ini kami juga semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami, ketika kami juga dipersempit dengan waktu kejadian di masa pandemi ini, tidak menjadikan surut iman kami kepada-Mu melalui kebaktian kami, melalui ucapan syukur kami di dalam gereja-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 103 ayat 1. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang mengantarkan kita dalam memberi persembahan di malam doa kita malam hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita di dalam doa. Marilah kita berdoa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Janganlah kumpulkan harta dunia fana dengan merusak, mencuri, membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Tak pernah Dia janji selalu kan panas, dan tak pernah Dia janji selalu kan hujan. Tapi Dia janji memberi kekuatan bila tobat ganas melandamu. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi